Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 Tata Busana SMK Negeri 3 Kudus, pada pertemuan minggu ini, pada pembelajaran matematika minggu ini, kita akan mempelajari mengenai program linier. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier, serta metode-metode apa saja yang digunakan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai program linier. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran program linier, di antaranya yang pertama, siswa mampu menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua, siswa mampu menentukan sistem pertidaksamaan linier jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Nah, jadi nanti yang kedua ini nanti grafiknya dan daerah penyelesaiannya itu sudah diketahui. Nah, nantinya siswa diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linearnya seperti itu. Lanjut. Nah, subbab materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu di antaranya ada pengertian program linier, yang kedua manfaat program linier, yang ketiga menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, yang selanjutnya yaitu menentukan SPLDV dari daerah penyelesaian. Jadinya nanti menentukan sistem persamaan linearnya dari daerah penyelesaian yang sudah diketahui. Lanjut. Jadi yang pertama yang kita pelajari yaitu apa sih program linier itu? Jadi program linier adalah cara menyelesaikan masalah atau penyelesaian optimum dengan metode matematika yang dirumuskan dalam sistem persamaan atau pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita mempelajari tentang program linier, kita harus menguasai dulu materi prasyaratnya, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umum dari bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel, karena pertidaksamaan pasti tandanya memuat tanda ini. Kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini linier dua variabel. Nah, yang dimaksud dengan variabel itu mana? Yang dimaksud dengan variabel ini, X dan Y-nya. Dan AB-nya ini merupakan koefisien. Koefisien dari A adalah X, koefisien dari B adalah koefisien dari Y adalah B. Dan J-nya ini merupakan konstanta. Jadi, angka yang berdiri sendiri. Nah, ini sebelumnya sudah Ibu bahas di minggu yang lalu mengenai apa itu variabel, apa itu konstanta, dan apa itu koefisien. Jadi, langsung aja kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu manfaat program linier. Manfaatnya yaitu untuk mengalokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara sistematis. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalkan kita akan berbisnis, kalian akan berbisnis, misal jualan online gitu. Nah, ketika modal yang kalian punya itu terbatas, kita bisa memanfaatkan program linier. Nah, jadinya program linier ini nanti berfungsi untuk gimana caranya modal yang kita miliki, misal modal terbatas itu, bisa kita maksimalkan untuk mencari keuntungan. Dari situ, kita membutuhkan program linier untuk mencari tahu dari modal terbatas itu, kita mencari keuntungan semaksimal mungkin. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kita ke contohnya ya.
contohnya dari contoh pertanyaannya, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Untuk contoh yang pertama, kita ingat dulu tadi bentuk umum dari pertidaksamaan itu ada AX plus bisa minus ya, plus BY. Tandanya untuk pertidaksamaan bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Misal kita ambil contoh lebih dari sama dengan C. Tadi kan bentuk umumnya seperti ini, jadi kita dari bentuk umumnya bisa langsung mengetahui mana yang termasuk pertidaksamaan linear. Untuk yang pertama, ini sudah memenuhi karena di sini ada dua variabel, kan dua variabel. Di sini ada variabel X dan Y, terus tandanya juga sama seperti bentuk umumnya. Jadi yang pertama ini betul, sudah termasuk pertidaksamaan. Untuk yang kedua, ini juga sama, sudah terpenuhi, ada variabel X dan Y, dan ada tanda pertidaksamaannya. Jadi yang kedua juga betul. Untuk yang ketiga, 2x kuadrat min 6y lebih dari 3. Nah, ini termasuk pertidaksamaan atau tidak? Nah, ini tidak termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena di sini ada x pangkat 2. Ini masuknya nanti ke fungsi kuadrat. Nah, karena di sini itu pertidaksamaan linear. Nah, kalau ini nanti garisnya tidak linear atau tidak lurus ke kuadrat. Jadi salah. Untuk yang contoh keempat, ada 4x min 3xy lebih dari sama dengan 20. Ini juga tidak termasuk pertidaksamaan linear, karena di sini ada perkalian x dan y. Nah, untuk contoh yang kelima atau terakhir, ada 3x plus 5y kurang dari sama dengan 6y plus 1. Nah, dari operasi ini kita bisa menyederhanakannya lagi atau mengoperasikannya menjadi 3x plus 5y. Nah, ini 6y-nya bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri. Karena ini tandanya positif, kita pindah ruas berubah menjadi negatif 6y. Tandanya sama, kurang dari sama dengan 1. Ini kita operasikan jadi 3x plus 5y dikurang dengan 6y, hasilnya maaf ini jadinya minus ya. Minus karena punya 5 dikurangkan dengan 6, jadinya minus y. Kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini ketemu hasil baru, hasilnya juga memenuhi sistem pertidaksamaan. Memenuhi persyaratan pertidaksamaan. Jadi ada variabel X dan Y. Nah, ini juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi yang betul dari persamaan ini adalah nomor 1, 2, dan 5. Nah, sampai di sini paham ya gimana caranya membedakan antara pertidaksamaan linear dua variabel dengan bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau sudah paham, Ibu lanjut ke berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah-langkahnya, yang pertama nanti kita menggambar garis AX plus BY sama dengan C. Nah, A itu koefisien dari X, B koefisien dari Y, dan C-nya itu konstanta. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang titik P dengan koordinat X, Y yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Nah, biasanya untuk lebih mudahnya kita mengambil, ini sembarang titik, tapi untuk mempermudah itu titik P-nya biasanya dengan koordinat 0,0. Jadinya X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Nah, untuk yang ketiga, kita substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Nantinya kita substitusikan. Yang keempat, jika pertidaksamaan benar, maka daerah yang memuat titik P di koordinat X, Y adalah himpunan penyelesaiannya. Jika pertidaksamaannya itu salah, maka daerah lain yang tidak memuat titik
Px, Y adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, maksudnya seperti ini. Misal, kita ambil titik x, y-nya itu koordinatnya, titik koordinatnya itu 0,0. Nah, jika apa namanya? Jika pertidaksamaannya itu nanti benar, bernilai benar, maka di daerah 0,0 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti biasanya arsiranya ke bawah. Nah, kalau pertidaksamaannya itu salah, maka daerah lain jadinya tidak di daerah 0,0. Tuh. Selanjutnya yaitu daerah yang merupakan penyelesaian diberi raster. Nah, jadi raster itu seperti ini. Misal ada grafik di ini x, ini koordinat x, sumbu x sama sumbu y. Nah, di sini ada titik di sumbu y, ini juga ada, terus kita kasih garis. Maaf, garisnya nggak lurus. Nah, ini kita kasih garis, anggap aja ini lurus ya. Nah, ini nanti, misal ada daerah penyelesaian di sini. Nah, daerah penyelesaian ini nanti diberi raster atau garis-garis seperti ini. Nah, jadi raster ini nanti untuk menunjukkan identitas di mana sih letak dari daerah penyelesaiannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan, penyelesaiannya digambarkan dengan garis penuh. Dan untuk pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama dengan, penyelesaiannya digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, maksudnya gini, nanti misal ada sistem, ada pertidaksamaan, ada x, sebentar, x plus y lebih dari sama dengan 3. Nah, karena ini kan ada tanda sama dengannya di bawahnya, jadi garisnya nanti seperti ini, lurus. Lurus, tidak putus-putus. Nah, misalkan kalau tidak ada tandanya, misalkan cuma ini, misalkan cuma x plus y lebih dari 3. Nanti grafiknya itu digambarkan seperti ini. Nah, jadi di garisnya putus-putus. Nah, garis yang menghubungkan sumbu x dan y-nya ini nanti putus-putus. Kalau misalkan tanda pertidaksamaannya ini tidak memuat sama dengan seperti ini. Gitu. Ibu rasa paham ya? Lanjut aja langsung. Bentar. Kita langsung ke contohnya. Contoh untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4 untuk x, y merupakan anggota dari R. Nah, untuk penyelesaiannya itu yang pertama kita cari dulu titik potong dari sumbu x dan sumbu y-nya. Nah, untuk pertidaksamaan, untuk mencari titik potongnya, ini nanti tanda pertidaksamaan ini kurang dari sama dengan, kita ubah menjadi tanda sama dengan. Karena tandanya sama dengan, kita akan mencari lebih dahulu garis pembatasnya. Itu. Garis pembatasnya yaitu kita cari titik potongnya. Untuk mencari titik potongnya, misal kita mencari titik potong sumbu Y, itu kita sama dengankan y-nya dengan 0. Misalkan yang dicari x itu disama dengankan y-nya dengan 0. Misal yang dicari sumbu y, kita sama dengankan x-nya dengan 0. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa buat tabel seperti ini dulu. Tabel seperti ini. Jadi persamaan 2x plus y itu nanti tandanya berubah jadi sama dengan 4. Karena kita akan mencari, ini kita tulis 0 sama 0, disama dengankan 0. Kalau kita mau nyari sumbu y, kan 0, x-nya dihilangkan atau dikasih 0, dinolkan gitu. Jadinya nanti 4
dibagi dengan Y-nya kan 1, 4 dibagi 1 hasilnya 4, ditaruh di sini. Nah, misal kita ingin mencari sumbu X, itu kan kita menghilangkan Y-nya, Y-nya disamadengankan dengan 0. Jadinya nanti 4 dibagi 2, hasilnya 2, ditaruh di sini. Gitu. Nah, nanti kita ketemu titik potongnya di X, Y. Tuh, nanti cara bacanya itu dari atas ke bawah. Jadi, koordinat X dulu, baru Y. Jadinya 0,4 dan 2,0. Jadi, kita sudah ketemu titik potong dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, terus kita lihat grafiknya. Grafiknya ada di sini. Ya, tadi untuk sumbu Y-nya di titik 0,4. 0,4 ditaruh titik di sini. Untuk sumbu X-nya itu di titik 2,0. 2,0 ditaruh di sini. Nah, kalau udah ketemu titiknya ini, terus langsung kita beri garis. Nah, udah kita beri garis. Seperti ini tuh garis 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Tapi di sini belum selesai langkahnya karena yang kita itu yang pertanyaan di atas itu menentukan himpunan penyelesaian. Jadi daerah penyelesaian yang harus di raster atau di arsip itu di sebelah mana? Di sebelah bawah, atas, atau di mana? Jadi kanan atau mana? Nah, jadi untuk mencari daerah penyelesaiannya kita cari dengan titik uji. Tadi Px, Y. Nah, titik ujinya Ibu ambil itu titik 0,0. Jadinya di titik P ini 0,0, nantinya kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. X-nya nanti diganti dengan 0, Y-nya juga diganti dengan 0. Terus kita operasikan. 2 dikali 0, 0 ditambah 0, hasilnya tetap 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 4. Dari pernyataan ini, 0 kan memang kurang dari 4. Berarti benar untuk pernyataan 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, karena bernilai benar, berarti arsiranya itu mendekati titik ujinya. Karena titik ujinya kan 0 di sini, 0,0 kan di sini. Jadinya arsiranya ke kiri garis atau ke bawah. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya di sebelah sini. Ini adalah DP dari pertidaksamaan soal nomor 1. Tuh. Oke, Ibu rasa paham ya. Selanjutnya, kalau kita mau menentukan daerah penyelesaian, itu apakah bisa tanpa titik uji? Nah, bisa, caranya dengan persamaan garis. Nah, jadinya nanti ada persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Nah, kalian perlu lihat koefisien dari X-nya. Nah, di sini ada koefisien dari X-nya atau A-nya. Itu yang dilihat itu. Yang pertama yang harus dilihat itu dulu. Nah, nanti misal koefisien dari X-nya itu A lebih dari 0, dan tanda pertidaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, daerah penyelesaiannya itu pasti akan ada di sebelah kanan garis. Tuh. Nah, kalau ini tuh A bernilai positif ya, karena A-nya kan lebih dari 0, pasti nilainya positif. Terus ada A positif, A lebih dari 0, kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya pasti ada di sebelah kiri garis. Tuh. Nanti A kurang dari 0 atau A negatif, tanda pertidaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, nanti daerah penyelesaiannya ada di kiri garis. Dan yang terakhir untuk A negatif kurang dari 0, tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu nanti daerah penyelesaiannya pasti akan ada di sebelah kanan garis.
Seperti itu. Nah, jadi untuk apa namanya mempermudah, misal ini tandanya eh, apa namanya lebih dari, ini kan lebih dari semua ya, ini lebih dari, tanda tidak samanya juga lebih dari. Kalau lebih dari semua, kalau tandanya itu bertanda sama antara koefisien dengan pertidaksamaan, maka garisnya akan selalu ada di kanan. Nah, garisnya ada di kanan. Nah, kalau tandanya kurang dari, nah ini kan tandanya sama semua nih, kurang, kurang, kurang. Intinya kalau tandanya itu antara koefisien dengan pertidaksamaan itu sama, garisnya akan selalu ada di kanan. Tapi kalau koefisien dengan pertidaksamaan itu tandanya berbeda, ini kan lebih dari, ini kurang dari ini. Kurang dari, ini lebih dari. Nah, gitu kan. Itu ada di sebelah kiri. Di garis itu untuk mempermudah. Lanjut. Lanjut kita ke contoh. Nah, misalkan kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3x plus 5y lebih dari sama dengan 15 untuk x, y-nya itu anggota bilangan real. Nah, langkahnya sama. Yang pertama itu kita menentukan titik potong dari sumbu x dan sumbu y-nya. Nah, kita gambarkan tabelnya dulu ya. Nah, tabelnya seperti ini. Tandanya juga jangan lupa dari tanda pertidaksamaan ini diganti dengan sama dengan. Nah, untuk mencari apa namanya sumbu x-nya, kita hilangkan y. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5. Untuk mencari y, kita hilangkan x. Jadi 15 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 3. Nah, kita langsung ketemu titik potongnya, yaitu 0,3 dibacanya ke bawah ya, dari atas ke bawah. 0,3 dan 5,0. Dari sini, kita kan mau menentukan DP-nya. Nah, tadi kan kita menggunakan titik uji untuk mencari DP-nya. Untuk daerah penyelesaiannya, kita menggunakan titik uji 0,0. Nah, di sini kita langsung saja tidak menggunakan titik uji. Ya, di sini kan untuk sumbu Y-nya tadi sudah diketahui titiknya 3. Di sumbu X-nya kita ketahui 5. Terus kita tarik garisnya. Nah, selanjutnya kita melihat koefisien dari X dan tanda pertidaksamaannya. Nah, koefisien dari X ini kan positif atau lebih dari 0. Lebih dari 0, ini lebih dari, tanda pertidaksamaannya juga lebih dari. Kalau tandanya sama, tadi sudah dikatakan bahwa ada di sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Ini di sebelah kanan. Daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis ini. Jadinya langsung ketemu daerah penyelesaiannya di sini. Tanpa kita menggunakan tanpa menggunakan titik uji, maaf, titik uji 0,0. Jadi, karena di sini A-nya lebih dari 0 positif, tandanya itu kurang dari sama dengan, maaf, lebih dari sama dengan, lebih dari itu di sini, jadi daerah penyelesaiannya pasti di sebelah kanan garis, seperti itu. Lanjut, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu ada dua pertidaksamaan. Jadinya, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Karena lebih dari dua persamaan, maka dikatakan sistem pertidaksamaan. Karena sistem pertidaksamaan adalah yang memuat lebih dari satu pertidaksamaan. Begitu. Nah, di sini pertidaksamanya ada 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Yang kedua ada 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya bagaimana? Untuk penyelesaiannya itu sama, kita menggunakan titik potong mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya dengan menggambarkan tabelnya. Tabelnya seperti ini. 2X plus Y kita sama dengankan 4. Nah, untuk mencari X-nya, Y-nya ditutup, ketemu 2. Untuk mencari Y-nya, X-nya ditutup,
ketemu 4. Jadi titiknya adalah 0,4 dan 2,0. Nah, untuk persamaan kedua caranya sama. 2x plus 3y sama dengan 6. Dihitung dengan cara yang sama, dicari dengan cara yang sama. Dari x-nya itu ditutup y-nya. 6 dibagi 2 adalah 3. Dari x-nya 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi titik potongnya 0,2 dan 3,4. Nah, selanjutnya kita menggambarkan grafiknya. Nah, di sini kan ada titik potong dari 2x plus 2x plus y sama dengan 4. Itu kan ada di sumbu y-nya ada 4, di sumbu x-nya ada 2. Jadi nanti kita tarik garis di sini. Set, itu. Bentar. Nah, kita tarik garis seperti ini. Terus garis yang kedua itu di sumbu y-nya 2, di sumbu x-nya 3. Ini ya. Nih titik potong. Ini titik sumbu titik y dari sumbu y, titik untuk sumbu y, ini untuk sumbu x. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan belum ketemu daerah penyelesaiannya, belum selesai karena daerah penyelesaiannya belum kita ketahui. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa melakukan uji titik dengan titik uji atau dengan cara yang tadi melihat koefisien dari x dan tanda pertidaksamaannya. Nah, kalau Ibu mau melihat dari tanda pertidaksamaannya saja. Nah, dari tabel yang ini, yang di sini, dari persamaan ini, 2x plus y, yang ini 2x plus y, ini kan tandanya lebih dari sama dengan, karena tandanya, ini kan 2 kan lebih dari 0. Nah, lebih dari 0, lebih dari berarti arsirannya di sebelah kanan garis di sini ya. Benar, di sebelah kanan, gitu. Terus juga yang ini, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, 2 ini kan lebih dari 0. Tanda pertidaksamaannya juga lebih dari sama dengan. Maka arsirannya ada di sebelah kanan garis. Nah, jadi di sebelah kanan garis juga di sini. X lebih dari 0. Nah, X-nya ini positif. Ini selalu positif. Jadinya tanda pertidaksamaannya lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti nanti seperti ini ke atas arsirannya untuk X, untuk sumbu X-nya ke atas. Nah, untuk sumbu Y-nya lebih dari sama, ini nantinya ke kanan, arsirannya ke kanan. Nah, di sini kan sudah diketahui daerah penyelesaian dari semua pertidaksamaan. Tapi kan belum diketahui mana yang termasuk daerah penyelesaian. Jadi yang termasuk daerah penyelesaian yaitu bagian yang arsirannya ini paling banyak atau memiliki raster terbanyak. Nah, daerah yang memiliki raster terbanyak itu di sebelah sini. Ini dari Y ini, dari sumbu Y, kita tarik ada garis pink di sini, terus ada garis abu-abu sampai di sini. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan soal ini. Jadi, DP-nya nanti di sebelah sini. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Apakah kalian sudah paham? Nah, nanti misal kalau ada pertanyaan yang kurang paham mengenai penyelesaian soal ini, kalian bisa menanyakan lewat WhatsApp grup atau Wapri Ibu gitu. Atau nanti juga bisa kalian tanyakan melalui Google Classroom gitu. Jadi, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu menentukan persamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian yang diketahui. Nah, kalau tadi itu kita disuruh mencari sistem pertidaksamaan linearnya dari maaf, kalau tadi tuh kita disuruh mencari daerah penyelesaian dari sistem persamaan yang sudah diketahui. Nah, ini dibalik. Jadi, kita sudah mengetahui grafiknya. Grafiknya dan daerah penyelesaiannya itu kita sudah diketahui. Terus kita diminta untuk menentukan persamaan linear dua variabelnya. Nah, gitu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan persamaan garis lurus.
Nah, jadi kita harus menentukan persamaan garis lurusnya terlebih dahulu. Kasih triknya. Nah, misalkan nanti ada sebuah garis lurus. Garis lurus ini memotong sumbu Y di A. Sumbu Y di A. Ini adalah X. Ininya nanti adalah X. Untuk menjadi X-nya. Dan memotong sumbu X di B. Nah, ini nanti menjadi Y. Tuh. Nah, maka persamaannya nanti itu seperti ini. Persamaannya akan menjadi AX plus BY sama dengan AB. Jadi, nilai A atau titik potong terhadap sumbu Y ini menjadi koefisien dari X. Jadi, nilai A-nya ini yang memotong sumbu Y ini adalah koefisien dari X. Dan nilai B di sini, nilai B-nya itu menjadi koefisien di Y. Nah, untuk konstantanya sendiri itu hasil kali perkalian antara A dan B. Gitu. Untuk lebih jelasnya, langsung ke contohnya saja. Sini Ibu memiliki contoh. Tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat dulu titik potong sumbu Y. Sumbu Y di sini titik potongnya ada 3. Di sini ada 3. Nah, maka dia akan menjadi koefisien dari X. Jadi nanti kita langsung tulis aja. Jadi 3X. Jadi untuk garis sumbu Y itu menjadi X, untuk garis sumbu X itu menjadi Y, jadi terbalik gitu. Nah, di titik potong sumbu X, ini ada titiknya ada 2. Titiknya nih 2 ya. Jadi kita, karena ini di daerah positif, jadi ini nanti plus. Plus 2Y. Ingat, kalau di sumbu Y dia jadinya X, kalau dia di titik sumbu X dan jadinya adalah Y, jadi terbalik. Nah, itu. Nah, ini kan sudah rasternya, ini kan sudah diketahui daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya kan di sini nih, DP. DP-nya di sini, daerah penyelesaiannya. Atau rasternya itu kan ada di sebelah kiri garis. Rasternya ini di sebelah kiri garis. Nah, untuk di sebelah kiri garis berarti tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Kalau di sebelah kiri berarti kurang dari sama dengan. Nah, untuk mencari konstantanya adalah nilai dari A. Nah, di sini kan A dikali dengan nilai dari B. Nah, 3 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. Jadi, langsung kita ketahui ketemu hasil dari operasi, hasil operasi? Itu pertidaksamaan yang memuat daerah penyelesaian ini adalah 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Seperti itu. Nah, sini kan karena arsirannya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, tandanya kurang dari, di sini kurang dari, maka ini sebelah kiri garis, maka tandanya ini kurang dari. Kenapa ada sama dengannya? Karena di sini garisnya lurus. Ini kan garisnya lurus. Misalkan garis ininya putus-putus, ini nanti tanda pertidaksamaannya itu hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya, di sini tidak ada. Jadi hanya kurang dari, karena di sini garisnya lurus atau tidak putus-putus, utuh gitu. Jadi tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 6. Gitu. Sampai di sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, langsung Ibu lanjut. Untuk yang terakhir, atau contoh kedua, kita memiliki 2 garis di sini. Ini daerah penyelesaiannya atau DP-nya. Nah, kita disuruh menentukan
pertidaksamaannya. Pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian ini. Kita ambil contoh. Kita cari dulu yang di garis ini ya, di garis G1 ini. Nah, di sini kan sumbu Y-nya ini memotong di titik 2x. 2x. Karena memotong sumbu Y-nya di 2, berarti menjadi koefisien dari X. Terus, untuk yang sumbu X-nya, ini kan memotong di titik 1. Jadinya, ini karena di sebelah sini positif, jadinya tandanya plus. Plus, karena memotong di sumbu X, jadinya menjadi Y. Jadi Y, seperti ini. Nah, jadi nanti persamaannya dari garis G1 ini ada 2x plus Y. Nah, untuk garis di daerah ini kan arsirannya ke sebelah kiri ya, karena DP-nya kan di sini, bawah sini. Pasti arsirannya di sebelah kiri garis. Karena arsirannya di sebelah kiri garis, maka tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Nah, lalu untuk garis yang maaf, ini dihitung dulu konstantanya. Konstantanya adalah 2 dikalikan dengan 1, hasilnya 2. Kita tulis 2. Sudah mendapatkan satu pertidaksamaan. Nah, untuk selanjutnya pertidaksamaan yang kedua atau G2-nya, untuk sumbu Y-nya, dia memotong di titik 1. Jadi, ini merupakan koefisien dari X. Jadinya kita tulis aja X. Nah, untuk di sumbu X-nya, kita cari dia memotong di titik berapa. Ini ada di titik 2 ya, di sini ya. Nah, ini karena di sumbu X berarti ini kan positif, ditulis positif. Karena di sumbu X berarti merupakan koefisien dari Y. Jadinya ditulis 2Y. Nah, ditulis 2Y. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Kalau ini kan ya di sini. Kalau ini di sini. Nah, kalau ini juga arsirannya di sebelah kiri garis. Nah, di sebelah kiri berarti tanda pertidaksamaannya sama, yaitu kurang dari sama dengan 2 dikalikan dengan 1 adalah 2. Nah, di sini kita sudah menemukan 2 pertidaksamaan linier, 2 variabel, sistem persamaan linearnya. Nah, tapi di sini X dan Y-nya itu termasuk di daerah penyelesaian ini. Jadi kita harus mencari pertidaksamaan X dan Y. Untuk Y-nya itu garisnya atau rasternya ada di sebelah kanan, garis ya, di sebelah kanan dari sumbu Y. Jadi Y-nya pasti tandanya kalau di sebelah kanan itu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk X-nya karena daerahnya itu di atas, pasti arsirannya ke atas. X-nya arsirannya ke atas. Nah, karena ke atas, jadi X-nya langsung kita dapatkan tanda pertidaksamaannya pasti lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini sudah ketemu pertidaksamaan linearnya adalah 2x plus 3, 2x plus y kurang dari sama dengan 2, x plus 2y kurang dari sama dengan 2, dengan x lebih dari 0 dan y-nya juga lebih dari 0. Jadi untuk menentukan sistem pertidaksamaannya, ini dilakukan dengan tahapan ini. Jadi, Ibu tidak menggunakan titik uji, tapi menggunakan tabel tadi. Tabel yang ini ya. Tabel yang tadinya Ibu sudah Ibu jelaskan. Karena kalau di sebelah kanan itu
tandanya apa, di sebelah kiri itu tandanya apa, dengan memperhatikan nilai koefisien dari X. Karena koefisien ini positif, jadinya tandanya itu memuat yang ini, kurang dari karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kesimpulannya dari tadi. Jadi tadi kesimpulannya pertidak samanya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 2, x plus 2y kurang dari sama dengan 2, dengan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Dengan x-nya anggota dari bilangan real gitu. Nah, oke, untuk materi pembelajaran matematika pada minggu ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah belajar mengetahui cara untuk menentukan daerah penyelesaian jika diketahui sistem pertidaksamaannya atau pertidaksamaan linear dua variabelnya sudah diketahui, dan kita disuruh untuk menentukan daerah penyelesaiannya atau daerah yang di raster. Terus kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara menemukan sistem pertidaksamaan linear jika diketahui grafiknya atau grafik dan daerah penyelesaiannya yang diketahui. Kita diminta untuk menemukan sistem pertidaksamaannya gitu. Nah, untuk minggu selanjutnya kita masih belajar mengenai program linear, tapi materi yang akan Ibu bahas mengenai nilai optimum atau nilai maksimum dan minimum gitu. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.